Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Rosihan dengan NIM 2019 015287. Yang kedua yaitu Dian Syaul Nuraini dengan NIM 2019 015296. Yang ketiga yaitu Pernika Purba dengan NIM 2019 015299. Yang keempat yaitu Dian Marita Putri dengan NIM 2019 015309, dan yang terakhir yaitu Merina Lutfia Astuti dengan NIM 2019 015314. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai hakikat, jenis, dan ciri non-fiksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat non-fiksi. Satu, pengertian non-fiksi. Non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif atau seringkali berupa cerita yang pengarangnya dengan intiket baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa tersebut, orang, atau informasi yang disajikan. Sebuah karya yang pengarangnya mengklaim tanggung jawab kebenaran, namun tidak jujur, maka adalah suatu penipuan sastra. Suatu cerita yang pengarangnya tidak mengklaim tanggung jawab kebenaran, maka diklasifikasikan sebagai fiksi. Non-fiksi juga merupakan karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah yang bersifat nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan fiksi dan non-fiksi. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi hanya terletak pada masalah faktual atau tidaknya, imajiner atau tidak. Dengan demikian, bisa saja tulisan non-fiksi menggunakan gaya bahasa yaitu nyastra, mendayu-dayu, berbunga-bunga, sebagaimana halnya yang sering kita temukan pada naskah cerita pendek, novel, sehingga tulisan non-fiksi ini bisa saja menggunakan bahasa yang sangat serius atau sangat santai dan selengekan. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rosihan. Jenis-jenis non-fiksi. Yang pertama, tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Yang kedua, laporan. Yang ketiga, artikel. Yang keempat, feature. Yang kelima, skripsi dan tesis. Dan keenam, disertasi dan makalah. Ciri-ciri non-fiksi. Ciri-ciri cerita non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi informasi yang sesuai dengan fakta. Yang kedua, ide yang dituangkan dalam tulisan singkat dan jelas. Yang ketiga, isi ceritanya logis, artinya masuk akal dan melalui proses berpikir. Yang keempat, struktur bahasanya sistematis atau urut. Yang kelima, dapat berupa hasil penemuan baru atau penyempurnaan dari temuan yang sudah ada. Yang keenam, penulis memberikan analisis berdasarkan intelektual. Ketujuh, memotivasi rancangan dan pelaksanaan penelitian yang bertujuan jelas. 8. Bersifat objektif, yaitu karangannya dapat diyakini kebenarannya, walaupun dapat berupa pendapat dan asumsi, namun jika didukung dengan fakta, maka tetap disebut objektif, sedangkan lawan yaitu subjektif yang berisi pendapat pribadi, menduga-duga berdasarkan perasaannya. 9. Ditulis dalam bahasa baku atau formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. 10. Bahasa yang digunakan adalah denotatif atau makna sebenarnya sehingga tidak bermakna ganda. 11. Disusun berdasarkan fakta. Ke-12 bertujuan untuk sumber informasi bagi pembaca. Ke-13
Proses pembuatannya dapat berlandaskan pengamatan dan data-data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur cerita non-fiksi. Struktur cerita non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan yang berfungsi sebagai pengenalan dari tema, latar belakang, cerita, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rangkaian peristiwa yang dipaparkan secara sistematis dari awal hingga akhir cerita. Di akhir cerita dapat pula berisi reorientasi. Reorientasi yaitu berupa kesimpulan cerita. Selanjutnya, unsur cerita non-fiksi. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok pikiran. Yang kedua, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, waktu dan tempat. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi yang dipilih pengarang. Yang kelima, amat adalah pesan yang dapat diambil dari cerita non-fiksi. Yang kelima, tokoh. Tokoh adalah sosok yang berperan dalam cerita. Yang keenam, gaya bahasa, disebut juga majas. Bahasa yang digunakan pengarang dalam mengemukakan gagasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ini. Baik, yang selanjutnya adalah langkah memahami cerita non-fiksi. Langkah memahami cerita non-fiksi dibagi menjadi 6. Yang pertama, membaca cerita non-fiksi. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat pada teks. Yang ketiga, mencari kalimat berdasarkan pertanyaan 5W dan 1H. Yang keempat, menandai kalimat yang mengandung kata kunci. Yang kelima, menemukan kalimat utama. Dan yang keenam, menentukan ide pokok dalam cerita non-fiksi. Langkah menulis cerita non-fiksi. Langkah menulis cerita non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menetapkan tujuan cerita. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data referensi atau pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka cerita. Yang kelima, menulis paragraf. Dan yang keenam, membaca dan mengoreksi teks. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dian Mareta. Selanjutnya kesimpulan. Non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dan dalam kehidupan kita. Karya sastra yang termasuk non-fiksi antara lain adalah jenis karangan eksposisi, argumentasi, fungsional, dan opini. Esai mengenai seni atau sastra, biografi, memoir, jurnalisme, serta tulisan-tulisan sejarah, ilmiah, teknis, termasuk elektronika atau ekonomi. Cerita non-fiksi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan karya tulis lainnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi, hakikat, jenis, dan ciri non-fiksi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan atau lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Salam.